menghilang dan jejak terakhirnya ada di jembatan juga, Pak. Makanya saya jadi curiga nih sama Liam, soalnya kan ide-ide dia kemarin tuh kok agak sinkron gitu, Pak, dengan situasi sekarang. Coba Bapak periksa si Liam lagi lah, kata Anthony ini kan. Ngapa aku baru bilang sekarang, nggak dari kemarin-kemarin, kata polisi. Pak, gini ya, saya aja baru tahu Sarah menghilangnya baru-baru ini, itu pun dari medsos. Saya awalnya juga nggak begitu kepikiran kali ide gilanya si Liam ini, saya pikir cuma bercanda. Nah terus baru-baru ini, Pak, Liam tiba-tiba ngubungin saya. Dia tanya, "Wewa, kok ada diwawancara sama polisi nggak?" katanya. "Enggak lah, ngapa pula, aku kan nggak kenal sama Sarah." "Emang kenapa?" "Oh ya udahlah, bagus. Aku perlu ngomong sesuatu sama kau nih, Wak." Itu kata dia, Pak. Nah dari sinilah baru saya tahu ternyata si Sarah Stern ini adalah sahabat dekatnya si Liam. Barulah saya keingat lagi nih dengan ide gila dia itu. Dan saya mulai cocokologi ya, Pak. Nah dari situ barulah saya makin berpikir, Pak, oh berarti idenya Liam waktu itu tuh bukan untuk plot film aja ini. Kalau dia nggak nanya soal polisi ada wawancara saya apa tidak aja, nggak bakal curiga saya. Ditambah lagi dia bilang dia perlu ngomong sesuatu sama saya kan. Dan selain itu juga nih, Pak, ya, alasan saya melaporkan ini karena saya udah ngerasa agak sedikit terancam nih, Pak. Saya ngerasa saya sedang dalam bahaya. Saya jadi mikirin keluarga saya tiba-tiba. Karena kalau dia mampu menghilangkan nyawa sahabatnya sendiri, apalagi saya yang tahu ide gila dia untuk film itu. Bapak coba tolong dicek lagi siapa itu. Siapa? Liam. Nah pada titik ini, Wak, sebenarnya polisi itu sudah beberapa kali mewawancarai Liam kan. Dan semua jawaban Liam tidak membuat polisi ini curiga. Semua sinkron, nggak ada yang mencurigakan lah pokoknya. Dan ditambah lagi Liam ini selalu berada di luar sana untuk mencari Sarah, Wak. Jadi otomatis Liam ini tidak berada di top daftar prioritas tersangka lah gitu. Tapi dengan informasi terbaru dari Anthony ini, polisi pun kembalilah memeriksa rekaman interogasi mereka dengan Liam. Dicek lagi nih, diputar ulang lagi. Nah, di sana ditemukan di wawancara ketiga, polisi pun barulah menyadari ada hal yang janggal ini. Ternyata di wawancara ketiga ini, Wak, ditemukan bahwa si Liam ini pernah nanya ke polisi, "Ya, Pak, kalau orang lompat dari jembatan nih, Pak, ya, kemungkinan nanti jasadnya sekarang udah ada di lautan besar lah, Pak, ya, lautan lepas gitu ya." Itu yang ditanyakannya sama polisi, Wak. Nah, waktu itu polisi belum curiga kali sama pertanyaannya si Liam ini. Dan mereka tidak begitu memikirkannya, kayak, ya udahlah kalau memang anyut ya laut lepas gitu loh. Nah, barulah setelah dengar keterangannya si Anthony ini, mereka mikir, mencurigakan ini pertanyaannya. Dan dari sinilah polisi akhirnya beralih nih dari kasus pencarian jasad bunuh diri menjadi penyelidikan kasus penghilangan nyawa, Wak. Dan akhirnya polisi pun mengajak Anthony untuk bekerja sama atau berpartisipasi dalam penyelidikan diam-diam kepada si Liam. Anthony pun langsung menyetujui, "Oke, Pak, saya akan bantu Bapak untuk mengungkapkan ini semua." Nah jadi nanti rencana kerja sama mereka ini, nanti polisi pula, nanti si Anthony ini bakal nelpon si Liam untuk meminjam uang ke Liam. Alasannya karena dia ini udah merusak kamera kawannya lah gitu. Nah kenapa alasannya pinjam uang, Wak? Karena kalau Liam ini betulan sudah melakukan sesuatu kepada si Sarah, Liam ini mungkin punya uang ekstra ya kan yang diambil dari Sarah, seperti di CCTV bank itu ya kan, dan dia memberikannya kepada Liam. Ditambah Liam pun nggak bilang kan kalau dia sempat singgah ke bank tuh waktu itu. Akhirnya betul, Wak, si Anthony pun langsung lah nelpon Liam kan, "Wak, aku boleh nggak pinjam uangku dulu, nanti aku ganti, aku baru ngerusain kamera kawan aku kau pasti ada duit kan, pinjam lah dulu." "Iya nanti gampang lah itu." "Ya udah yuk lah, ketemuan lah kita besok yuk." "Oke lah, Wak, yuk. Sekalian ada juga yang mau aku bilang sama kau," kata Liam. Akhirnya mau nih Liam ketemuan kan sama si Anthony. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 2017, Wak, setelah tiba di hari yang ditentukan mereka ini, Anthony nunggulah Liam di dalam mobilnya di sebuah kayak tempat parkir setempat lah situ, dengan sudah dibekali mikrofon dan kamera tersembunyi di dalam mobil. Dan beberapa polisi juga turut mengintai dari jauh, Wak. Dah nggak lama kemudian Liam datang nih. Dia parkir di belakang mobilnya siapa si Anthony. Nggak lama kemudian dia masuklah ke mobil Anthony. Dan tanpa Liam ketahui, Wak, semua percakapan dan muka dia di mobil tuh lagi terekam nih dan bisa dilihat, didengar sama polisi. Ada rekaman lengkapnya di YouTube, Wak, kalian tengok aja. Nggak bisa aku masukkan ke sini, kena copyright nanti aku ceritakan aja apa dia bilang ya. Nah nggak lama setelah ngobrol-ngobrol bentar itu, Anthony pun mulailah mancing Liam. "Wak, mana duitnya? Pinjamlah dulu." Betul aja, Wak, nggak dijawabnya pertanyaan si Anthony di sini. Liam malah mengakui perbuatannya yang sudah dilakukan kepada Sarah. "Wak, aku cuma butuh waktu sekitar 30 menit aja lah buat bunuh dia." "Hah? Bunuh? Bunuh siapa, Wak?" "Sarah." "Hah? Sarah Stern? Ku bunuh dia?" "Iya, Wak." "Kenapa ku bunuh?" "Ya aku butuh duit," kata dia. "Kayak mana cerita?" kata Anthony kan. Nah ini kita masuk ya ke rencana awal kenapa dia ini mau menghilangkan nyawa Sarah nih, Wak, ya. Jadi siapa Liam ini bilang gini, "Jadi, Wak, suatu hari untuk pertama kalinya si Sarah ini tiba-tiba menemukan banyak kali lembaran uang-uang tunai cash gitu peninggalan mamanya di rumahnya. Nah pas ketemu uang-uang ini, Sarah kasih tahu aku, kan aku bestie ya gitu kan. Dia bersemangat kali, Wak, kasih unjuk uang-uangnya itu ke aku. Ya Tuhan, tengok nih ya, aku baru aja nemuin semua uang-uang ini di rumah mamaku. Uang-uang ini bisa bantu aku pindah ke Kanada ini,
kata Sarah ke dia. Oh iya bagus, bersyukurlah kau